Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan tetap bersemangat dan tetap sehat selalu ya. Tak lupa kita mendoakan untuk diri kita, keselamatan dan kesehatan diri kita, serta kita mendoakan untuk kesehatan dan keselamatan keluarga kita, dan lebih umumnya lagi adalah keselamatan dan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk tumpah tanah air kita Indonesia. Mudah-mudahan segera wabah corona ini diangkat dari negeri tercinta kita oleh Yang Maha Kuasa, dan kita bisa segera beraktivitas sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Baik, mungkin pada sore kali ini Bapak tadinya ingin mereview tugas teman-teman sekalian. Namun Bapak lihat di daftar penyerahan tugas, nampaknya baru 7 orang yang menyerahkan dan 12 orang itu belum mengerjakan ya. Jadi Bapak harap semuanya segera untuk menyerahkan tugasnya supaya kita bisa segera berlanjut ke materi selanjutnya dengan aman dan nyaman gitu ya. Kenapa dengan aman dan nyaman? Karena kalau misalkan kita melangkah ke langkah selanjutnya sedangkan tugas yang sebelumnya belum teman-teman kerjakan, maka itu akan menambah beban teman-teman sendiri. Akan ada satu lagi teman-teman, tugas akhir sebelum UAS nanti ya. Nah, ini adalah tugas akhir sebelum nanti kita akan sama-sama menempuh ujian akhir semester, dan tugas akhir itu apa yang akan kita kerjakan hari ini dan sampai dengan pertemuan terakhir nanti tugasnya adalah yang saat ini teman-teman lihat ya. Jadi ini masih sama, temanya adalah rigging page, rigging kinesthetic output, dan ditambah dengan efek kamera ya. Jadi nah, kalau misalkan sebelumnya teman-teman eh, tugas satu ya, pasca UTS. Oh, mohon maaf. Eh, tugas satu ini sebelum UTS ya. Tugas satu itu teman-teman membuat objek yang kemudian digerakkan menggunakan teknik yang pertama itu kita menggunakan keyframe atau key pose ya. Nah, kemudian yang kedua itu objeknya digerakkan dengan teknik frame by frame. Nah, jadi kemudian teman-teman UTS. Nah, tentunya sebelumnya kita belajar 12 prinsip animasi ya. Nah, teman-teman, sebelum UTS kita mengerjakan 2 tugas. Ya, pertama teman-teman tentunya sambil mempelajari dasar-dasar keyframe dan frame by frame, teman-teman juga membuat sebuah objek dari sebuah objek still life yang kemudian teman-teman gerakan, animatkan menggunakan teknik frame by frame. Ya. Nah, teknik frame by frame ini adalah yang sifatnya fundamental dan yang digunakan oleh para animasi tradisional, oleh para animator tradisional dan pada penggarapan animasi yang sifatnya tradisional, sehingga frame by frame ini menekankan pada aspek di mana setiap frame-nya harus dibuat sebuah objek yang baru. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat seorang itu berjalan, maka otomatis ada berapa gambar yang harus dibuat, ya. Itulah yang disebut dengan frame by frame. Nah, setelah UTS, teman-teman mengerjakan satu, ya, membuat
objek, objek lagi ya. Tapi objeknya sekarang figur. Model yang terdiri pilihannya itu adalah manusia atau binatang ya. Silahkan mau manusia binatang boleh ya. Misalkan kalian membuat konsep baru. Ada seperti manusia harimau ya mangga ya silakan asalkan dia realistis atau dalam artian realis untuk kemudian bisa digerakkan. Kan unik ya kalau misalkan sabun, kalian bikin sabun atau kalian misalkan bikin botol, tapi botolnya kemudian bisa jalan, punya kaki, itu kan aneh juga. Tapi kalau misalkan binatang kemudian punya kaki, punya tangan yang kemudian untuk bisa digerakkan, itu kan realis dalam logika manusia. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tugas teman-teman itu adalah latihan. Latihan teknik rigging pada objek. Nah, latihan teknik rigging pada objek ini cukup sederhana saja ya. Jadi di riggingnya itu pada teknik-teknik dasar yang sifatnya sederhana. Yang terpenting adalah teman-teman mengenal teknik rigging terlebih dahulu. Sehingga kalau misalkan teman-teman tadi melihat teknik riggingnya itu cuma apa bergerak badannya, bergerak telinganya, alisnya, matanya, mulutnya misalkan ya itu yang sederhana seperti itu. Yang kita sebut dengan rigging parent page ya. Nah, sekarang untuk tugas terakhir, nah ini agak sedikit bertambah tekniknya. Pertama adalah kita akan berlatih ya, latihan teknik rigging ya yang sifatnya bukan rigging page lagi ya, tetapi lebih pada kinesthetic output. Ya. Seperti apa Pak teknik rigging page kinesthetic output ini? Nanti Bapak akan perlihatkan contohnya ya. Nah, kemudian teknik rigging kinesthetic output ini ya masih sama rigging page sebenarnya teman-teman, cuman dia dibuat menjadi sebuah sinematik yang utuh gitu. Jadi nanti ada suaranya ya. Jadi satu, ini Bapak hapus dulu deh ya. Nah, ini yang menjadi tugas akhir adalah rigging kinesthetic output. Itu kriterianya apa saja, Pak? Satu, sinematik. Artinya dia selesai, teman-teman. Jadi gak hanya bergerak kepala, alis, mata, dan mulut aja gitu ya, tapi dia selesai. Apakah dia itu misalkan lagi makan, selesai gitu. Ataukah dia lagi loncat, selesai gitu. Kalau misalkan dia lagi nulis selesai. Jadi nggak hanya gimmick-gimmick gitu ya. Jadi dia sinematik yang sifatnya selesai. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya suara ya. Jadi nanti ada dubbing. Jadi nanti tugas yang teman-teman kemarin sudah buat itu objeknya dilanjutkan lagi ya dengan teknik rigging kinesthetic output, tetapi dia pastikan bukan hanya gimmick-gimmick saja, tetapi dia bentuknya sinematik, selesai. Kemudian yang kedua adalah suaranya harus ada. Jadi nanti teman-teman rekaman menggunakan suara, jadi diisi nanti si modelnya itu, figurnya itu teman-teman berikan suara. Untuk software merekam suaranya itu sudah Bapak lampirkan di grup ya, di Google Classroom. Silakan teman-teman
download, kemudian teman-teman install. Nah, kemudian yang ketiga, ya, itu adalah sifatnya ya selain suara dan sinematik, di sana ada efek kamera. Nah, kalau misalkan sudah selesai ada ketiga ini, oh ya, satu lagi ada warna. Nah, jadi tidak boleh black and white ya. Nah, teman-teman, kalau sudah sifatnya sinematik, dia ada gerakan yang utuh, kemudian ada suaranya juga, ada dubbingnya juga, kemudian ada efek kamera, ya, yang kemudian diakhirkan di render menjadi satu tugas yang utuh, ya. Nah, maka otomatis kalau misalkan ini sudah selesai, maka sudah selesailah tugas akhir teman-teman semua, yang nanti ketika dikumpulkan, teman-teman sudah dianggap menyelesaikan semua tugas, dan teman-teman tinggal mengikuti ujian akhir semester. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa Pak sebuah tugas rigging kinetic output yang mengandung 3 unsur ini. Ya, kita akan lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini mungkin Bapak pernah perlihatkan ke teman-teman semua ya di kelas ya. Bapak pernah perlihatkan kepada teman-teman semua di kelas, dan nanti mungkin bisa dilihat aja. Kita lihat dulu sebelumnya ya. Bila sebelumnya ya tugas yang pemanasan kemarin, tapi itu teman-teman meskipun pemanasan itu sifatnya masuk ke penilaian ya. Dia itu dianggap tugas harian ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kemarin teman-teman itu mengerjakan sampai 30 frame ya. Nah, 30 frame di sini ya. Tapi kalau misalkan utuh ya, kalau sampai selesai, berarti kan kalau hanya 30 frame dia sampai begini aja kan. Nah, kita untuk yang sekarang pastikan teman-teman boleh membuat lebih dari 30 frame. Yang penting gerakannya utuh dan selesai. Kalau misalkan pada karya yang ini Bapak membuat sampai 71 frame. Ya, kita lihat dulu dia gerakannya seperti apa. Iya, jalan jalan jalan, loncat. Jalan jalan jalan, loncat. Nah, sampai gerakannya selesai, ya, dari awal sampai akhir itu Bapak menghabiskan 71 frame. Nah, silakan kalau teman-teman mau membuat lebih dari 71 frame, tidak mengapa. Kalaupun kurang dari itu, silakan asalkan selesai gerakannya, ya. Jadi kalau 30 frame itu terlalu sedikit, terlalu singkat, ya. Kemudian, jadi itu ya sinematik ya. Kemudian yang kedua, nanti adanya efek suara. Namun efek suara ini Bapak akan berikan kepada kalian tutorialnya itu di pekan selanjutnya ya. Di pekan selanjutnya atau mungkin di pekan ini nanti Bapak akan coba buat videonya. Mudah-mudahan tidak terlalu tersibukkan untuk nanti Bapak bikin videonya, kemudian teman-teman bisa langsung mengerjakan gitu ya. Sebenarnya teman-teman ini kalau misalkan satu pekan juga beres kok ya. Jadi Bapak ini juga mengerjakan karya yang ini itu hanya kurang lebih 3,5 hari lah ya. Jadi hampir hampir 5 hari kurang begitu. Bapak mengerjakan ini. Jadi teman-teman juga bisa mengerjakannya dalam satu pekan ataupun Bapak berikan waktu sampai nanti sebelum UAS gitu ya, pertemuan terakhir sebelum UAS untuk teman-teman bisa mengumpulkannya. Begitu ya. Nah, teman-teman mungkin itu ya yang bisa Bapak jelaskan di sini. Kemudian yang kedua, ya tadi kan ada efek kamera ya. Nah, yang ketiga ya, kalau untuk efek suara nanti di akhir ya Bapak akan kasih tahu bagaimana caranya untuk menginput suara. Nanti kita akan pakai software Blender ya. Kita akan menggunakan software Blender supaya di mix. Jadi teman-teman pengetahuannya tidak hanya di Toon Boom tapi juga di Blender juga ada di sana. Nanti Bapak akan kasih tahu bagaimana caranya meng-render sebuah karya animasi di Toon Boom menggunakan Blender ya. Nah, teman-teman satu lagi ada yang berbeda di sini ya. Coba lihat ke sebelah kanan. Nah, di bagian network-nya, nah
ya. Di sini ada kamera, ya. Jadi tayangan ini teman-teman, ini ada efek kameranya, ya. Maka teman-teman Bapak juga mengharapkan silakan nanti ditambah efek kamera di karya kalian gitu ya. Nah, ini kameranya jadi dia semi agak nyamping di sebelah kiri ya. Jadi nanti teman-teman lihat ini perbedaan kamera. Nah, ini lihat nih tempat dia loncat. Dia kan kalau dilihat itu kameranya itu dari sebelah kiri ya, bukan dari tengah atau sebelah kanan tapi sebelah kiri gitu. Nah, itu cara menggerakkan seperti itu adalah menggunakan kamera. Nanti teman-teman harus pakai efek kamera sebagai bagian komponen penilaian. Pak, gimana cara pakai efek kamera? Apakah Bapak akan ngasih tahu? Bapak akan kasih tahu juga ya. Jadi nanti Bapak akan membuat sebuah video, satu bagaimana cara menginput suara, dua bagaimana menggunakan kamera ya, dan ketiga sekaligus dua ya. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan kamera, kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk menginput suara sekaligus merender. Jadi nanti ada dua video terakhir, video tutorial terakhir, dan itu akan Bapak berikan kepada teman-teman sesegera mungkin ya, supaya teman-teman bisa langsung menggarap pekerjaan ini supaya cepat tuntas. Gitu. Ya begitu teman-teman. Dan kita lihat untuk modelingnya ya. Nah, Bapak sudah membuat ini modeling, coba teman-teman lihat ya. Ini bagian bagian karakter orangnya ya. Nah, orang ini ya ini adalah teknik rigging ya. Nah, ini kamera belum di ini, belum di apa? Belum dipakai ya. Cara untuk menambahkannya teman-teman, nambah kamera tuh klik di sini nih plus. Nah, itu ada kamera. Teman-teman tinggal klik aja nanti bisa digunakan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini badan ya, badan orang atas nih. Nah, orang ini ya. Nah, oh jangan. Nah, ini deh. Nah, yang ini. Nah, teman-teman lihat kalau ini dihilangkan, nah tinggal kakinya tuh. Tinggal kaki. Ya, kenapa? Karena nanti bisa dirig kakinya ya. Nah, kemudian nah, gitu ya. Kemudian badan bagian bawahnya juga ini terdiri dari beberapa penggabungan-penggabungan tuh ya. Jadi pahanya ya paha ini nanti dia bisa digerakkan berpindah dengan bagian yang lain gitu ya. Tuh, ini bagian. Jadi dia bisa berjalan begitu teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada beberapa contoh karya animasi yang dia itu proses produksinya itu hampir 99% menggunakan teknik rigging ya, teknik rigging kamera gitu kan. Nah, kalau teman-teman tahu Kumata Studio ya, Kumata Studio adalah salah satu studio animasi yang ada di Indonesia dan itu sebenarnya diinisiasi orang-orang Bandung ya. Jadi orang-orang Bandung semua kebanyakan animatornya. Dan salah satu produk mereka adalah G-Town ya. Jadi animasi G-Town ini ditayangkan biasanya di Net TV dulu kalau nggak salah. Kita akan lihat. Nah, ini main kamera teman-teman. Nah, kamera kan ya.
Nah, seperti itu ya. Jadi, eee, itu adalah sebuah karya animasi Citon yang pakai teknik rigging. Jadi teman-teman kalau bisa menguasai teknik rigging ini, teman-teman akan mempunyai sebuah dimensi bagaimana membuat animasi itu bukan hanya dengan frame by frame saja gitu ya, tapi juga bisa menggunakan teknik rigging. Baik itu teman-teman sekalian, mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya. Nanti Bapak belum bisa memberikan tugasnya sama kalian, mungkin pekan depan mulai Bapak berikan tugasnya kepada kalian. Tugas mulai start-nya pekan depan ya. Jadi Bapak akan bikin dulu video tutorialnya, mudah-mudahan ada waktu untuk membuat sebuah video tutorial yang interaktif dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi untuk sekarang bagaimana Pak pekan ini? Pekan ini Bapak mengharapkan teman-teman mengumpulkan dulu tugas yang kedua ya. Silakan kumpulkan dulu tugas yang ini sesegera mungkin supaya nilainya bisa segera terinput untuk kemudian di pekan depan kita mulai start mengerjakan tugas yang terakhir tadi ya. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.